Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran Accurate Online bersama saya Agus Maulana. Pada video kali ini kita akan membahas part kedua dari praktik penggunaan aplikasi Accurate Online, yaitu input transaksi pembelian. Di video sebelumnya kita sudah melakukan setup informasi perusahaan dan saldo awal perusahaan melalui aplikasi Accurate Online. Nah, di bagian kedua ini kita akan masuk ke transaksi yang pertama, yaitu transaksi pembelian atau kita kenal dengan modul pembelian. Adapun transaksi-transaksi yang biasanya terjadi di dalam transaksi pembelian ada beberapa, seperti contoh pembelian tunai, pembelian kredit. Pembelian kredit ini biasanya ada beberapa tahapan transaksi. Di antaranya ada permintaan pembelian, pesanan pembelian, penerimaan barang, faktur, retur, uang muka, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa mungkin yang jarang, seperti klaim barang ke pemasok dan pembayaran uang muka. Nanti kita akan coba bagaimana cara input transaksinya dalam aplikasi Accurate Online. Baik, kita mulai dengan transaksi yang pertama. Transaksi yang pertama di sini disebutkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2024 bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang sebagai berikut. Ya, jadi permintaan pembelian itu biasanya dilakukan oleh satu divisi kepada divisi pembelian. Jadi karena di perusahaan jika ingin membeli sesuatu itu tidak bisa membeli sendiri. Misalkan divisi General Affair, misalkan mereka butuh untuk kertas untuk print. Nah, mereka tidak bisa membeli sendiri langsung ke toko atau ke penjual dan lain sebagainya. Tapi biasanya mereka akan meminta itu ke bagian pembelian untuk dibelikan kertas gitu ya. Misalkan berapa rim dibelikannya gitu ya. Jadi di stoknya oleh bagian pembelian. Nah, biasanya jika membutuhkan sesuatu di satu divisi, maka dia akan meminta ke bagian pembelian untuk dibelikan suatu barang. Termasuk misalkan bagian penjualan atau bagian gudang merasa misalkan mereka persediaannya kurang, maka dia akan meminta diberikan kepada divisi pembelian atau procurement ya, bagian procurement untuk diberikan persediaan barang. Nah, berikut merupakan permintaan dari bagian gudang ya untuk diberikan 3 jenis barang ya, yaitu jam Digitech, SW-Lite, touchscreen, dan Alexander Christie AC9100. Baik, kita input di dalam di dalam Accurate Online. Semua transaksi pembelian biasanya dia ada di sini ya, di menu pembelian di sini. Adapun terkait dengan permintaan, dia ada di menu persediaan di sini, permintaan barang. Kita klik permintaan barang, kemudian di sini ada tanggal dan tipe permintaan. Tipe permintaan di sini bisa kirim, bisa beli. Jadi kalau permintaannya minta dikirim, kita kirim barangnya kepada pihak lain. Nah, di sini permintaannya adalah permintaan untuk membeli barang. Transaksinya tanggal 2 Januari 2024. Kemudian tipe permintaannya adalah beli barang. Kemudian tipe barangnya kita pilih di sini adalah Digitech SW-Lite. Sebanyak 10, tanggal dimintanya 4 Januari. Kemudian yang kedua adalah Digitech touchscreen. Kuantitasnya 20. Kemudian yang terakhir adalah Alexander Christie, kuantitasnya 30. Baik, ini merupakan permintaan pembelian ya. Nah, di sini tidak ada info lainnya yang perlu kita isi. Kalau misalkan kita ada nomor permintaan ya di dalam perusahaan, misalkan ada nomor permintaan yang khusus, maka kita bisa ini di-off-kan. Kemudian kita isi di sini secara manual. Tapi karena ini tidak ada informasi terkait dengan ID transaksinya, maka kita ini gunakan ID otomatis dari Accurate. Oke, kalau sudah kita simpan.
Ya, ini bisa klik simpan di sini atau Anda bisa klik atau bisa tekan Ctrl S seperti Anda menyimpan di Microsoft Word seperti itu. Oke, kita lihat ini hasilnya. Di sini yang warna hijau. Ini permintaan beli barang. Harga estimasinya belum ada. Kita close saja. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya, yaitu purchase order. Nah, dari permintaan pembelian ke bagian penjual, ke bagian procurement atau ke bagian pembelian, maka biasanya bagian procurement dia akan meminta persetujuan dari manajer, apakah ini bisa dibeli nggak barangnya. Kalau misalkan boleh dibeli, katanya, maka bagian pembelian biasanya dia akan membuat dokumen purchase order atau pesanan pembelian. Nah, dari sini, dari transaksi selanjutnya, kita bisa melihat bahwa permintaan pembelian yang tadi dari divisi gudang, di sini ditindaklanjuti oleh bagian pembelian. Dia memesan barang ini kepada dua vendor. Ya. Vendor yang pertama itu PT Hodinki, ini barangnya Digitech SW Live. Kemudian yang kedua barang lainnya ini Digitech dan Alexander Christie diminta atau dipesan kepada PT Uhren. Ya, diharapkan akan diterima tanggal 5 Januari 22 ke semua barang ini. Ya. Nah, karena ini ada dua vendor yang berbeda, maka permintaan barang yang tadi kita pecah ya. Yang satu ke PT Hodinki, yang satu kepada PT Uhren. Baik, kita akan buat pesanan pembelian, masuk ke menu pembelian, kemudian pesanan pembelian. Kemudian pemasoknya di sini yang pertama adalah PT Hodinki. Ininya kita rubah menjadi IDR. Kemudian di sini tanggalnya 4 Januari. Kemudian ini kita ambil ya. Nah, karena tadi sudah kita buat permintaan pembelian, datanya sudah ada, maka kita tidak perlu input lagi nama barangnya di sini. Kita cukup klik ambil di sini. Kemudian pilih yang permintaan ya. Ambil dari permintaan. Kemudian klik di sini. Ya, kita cari ya. Kemudian di sini ada PR. PR itu adalah purchase requisition atau permintaan pembelian. Nah, di sini baru ada satu ya, maka kita bisa pilih yang ini. Kemudian, nah yang diminta kepada PT ini adalah Digitech SW Live. Berarti yang Digitech SW Live saja yang kita checklist. Kemudian kita lanjutkan. Setelah itu di sini ada yang perlu diisi, yaitu alamat ya, alamat kirim. Nah, kita kirim ke alamat perusahaan kita saja, Jalan Radar Audi. Nah, di sini ada harganya 396 ya. Barang diharapkan diterima tanggal 5 Januari. Kita lanjutkan dulu. Nah, tanggal pengirimannya kita coba masukkan 05/01/2024. Oke, ini yang perlu kita isi, nama barangnya, kemudian alamat, kemudian tanggal pengiriman. Oke, kita coba simpan. Nah, itu yang pertama kepada PT Hodinki, yang kedua adalah kepada PT Uhren. Kita berarti pilih dulu pemasoknya PT Uhren. Tanggal 4 Januari. Kemudian kita ambil juga sama seperti tadi di permintaan. Cari purchase requisition-nya di sini. Karena ini dua-duanya sudah di checklist dua-duanya, kita lanjutkan. Kemudian di sini harganya kita input. Yang Digitech touchscreen ini 147. Kemudian yang Alexander Christie 750.000. Kemudian kita lengkapi informasi lainnya, alamatnya kita isi, tanggal kirimnya tanggal 5 Januari 2024. Oke, sudah kita isi semuanya. Kalau sudah, kita simpan. Nah, hasil dari input yang tadi harusnya ada muncul di sini ya, di warna hijau. Di sini udah ada dua, PT Uhren dan PT Hodinki. Dua-duanya tanggal 4 Januari.
Ini totalnya 28 juta, ini 4.325.000. Oke, kita close. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Nah, setelah tadi dipesan kepada supplier, kepada pemasok ya, di sini kemudian supplier dia mengirimkan barangnya. Tetapi di sini ada dua kasus yang berbeda. Yang pertama, PT Hodinki dia kirim barang, tapi invoice-nya belum dia serahkan, artinya belum ditagih. Ini biasanya memang terjadi di perusahaan, ada dua skema seperti ini. Ada yang dia kirim barang sekaligus tagihannya, ada yang hanya kirim barang tapi tagihannya menyusul. Biasanya ini perusahaan yang ingin memastikan dulu bahwa barangnya diterima sudah sesuai baru dia tagih invoice. Gitu. Nah ini biasanya untuk yang nilainya cukup besar ya, biasanya dia pastikan dulu bahwa tagihannya sudah sesuai dengan yang terima barangnya. Oke, untuk yang PT Hodinki karena ini hanya diterima barangnya saja, maka kita pilih terima barang. Kita masuk ke akurenya pembelian, kemudian penerimaan barang. Ya, karena dia hanya terima barang, belum diterima tagihannya. Tapi kalau dia yang sudah diterima tagihannya, maka langsung ke faktur pembelian. Oke, kita terima barang, penerimaan barang. Pemasoknya adalah PT Hodinki. Tanggal 5 Januari. Kemudian nomor terimanya adalah 1028. Nah ini sama seperti tadi, kita tidak input nama barangnya, kita ambil dari pesanan. Kemudian kita search nomor PO-nya. Oke, di sini tidak muncul, kita coba cek dulu pesanannya ya. Oh, ininya belum dirubah ya. Ini harusnya IDR. Jadi ininya harus selalu karena PT Hodinki itu dia ada dua transaksi. Ada yang satu yang menggunakan USD, atau menggunakan IDR. Nah, ini pastikan pastikan ininya ke IDR. Kemudian kita ambil dia pesanan. Nah, ini biasanya baru muncul. Ini ya PO-nya ini. Kemudian di GTX Wallet sudah betul. Gudangnya dia di gudang depan, diterimanya di gudang depan. Lanjutkan. Nah, ini kita rubah gudangnya adalah dia diterimanya di gudang depan, bukan di gudang belakang. Oke, sudah diterima barangnya, sudah diambil. Kemudian di sini tanggal kirimnya 5 Januari 2024 sudah sesuai. Kemudian kita simpan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sudah masuk ya penerimaan barangnya dari PT Hodinki. Kemudian yang kedua ini dari PT Uhren. Nah, kalau PT Uhren ini dia sudah mengirim barang menggunakan mobil box, diterima di gudang depan, dan dia sudah mengirimkan faktur tagihannya. Ya, berarti kita masuknya ke menu faktur pembelian. Kemudian pemasoknya adalah PT Uhren, kita cari tanggal 5. Kemudian kita ambil dari pesanan PO yang ini, kemudian lanjutkan. Nah di sini kan gudangnya gudang depan dua-duanya ya. Nah untuk merubah gudang itu ada dua cara. Yang pertama kita bisa lihat di sini ubah gudangnya ya ke gudang depan. Ini cara yang satu-satu ya, yang manual. Yang kedua bisa dengan menggunakan menu ini. Ubah gudang, kita masukkan ke gudang depan semua. Nah dia kalau yang menggunakan ini dia lebih otomatis, lebih simpel ya. Jadi semua barang yang ada di sini masuk ke satu gudang yang sama. Kalau kita pilihnya di sini. Ya jadi saya sarankan menggunakan menu ini kalau misalkan semua barangnya dimasukkan ke gudang yang sama. Kemudian pengirimannya menggunakan mobil box. Pengiriman di sini kita ketik mobil box. Untuk pertama kali dia akan muncul biru seperti ini ya, kita klik mobil boxnya, kemudian invoice-nya adalah INP Uhren 01123. Nomor fakturnya INP Uhren 01123. Nah, ini pastikan yang asterik seperti ini diisi ya teman-teman, karena dia biasanya tidak akan bisa di-save kalau tidak diisi asteriknya.
Oke, sudah, totalnya adalah 28238, PPN-nya 11%. Kemudian kita simpan. Nah, karena di sini sudah ada faktur, maka dia biasanya sudah ada jurnalnya. Kalau sudah faktur, di sini PT Uren tanggal 5 Januari. Kita coba lihat jurnalnya. Rincian jurnalnya. Ini persediaan barang bertambah, PPN masukan bertambah, hutang beli bertambah sebesar 28 juta sekian. Oke, kita close. Untuk transaksi ini sudah selesai. Kita lanjutkan ke transaksi berikutnya, ya, pembayaran hutang. Nah, di sini perusahaan melunasi hutang kepada PT Montres untuk nomor faktur sekian. Pembayaran dilakukan dengan cek Bank Mandiri, nomornya cek giro ya. Nomornya adalah GR0075 dengan jatuh tempo 15 Januari 2024. Nah, ini pembayaran menggunakan cek giro. Artinya cek giro itu adalah cek yang dia tanggal pencairannya itu terbatas. Jadi misalkan 2 minggu ke depan atau 1 minggu ke depan. Nah, ini dia bayar dengan menggunakan cek berjangka atau namanya biliet giro ya, pada tanggal 8 Januari, tapi baru bisa dicairkan tanggal 15 Januari 2024. Baik, kita masuk ke pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Kemudian kita pilih di sini adalah PT Montres IDR, kemudian banknya adalah Bank Mandiri IDR. Kemudian tanggalnya tanggal 8 Januari. Ya, 8 Januari 2024. Kemudian kita ambil. Nah, ini sudah ada satu dari PT Montres, nomor invoice-nya memang hanya ada satu ya. 4.738.000. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita pilih metode bayarnya. Metode bayarnya adalah cek giro. Kemudian nomor ceknya kita masukkan GR0075. Kemudian rekening banknya ini boleh dikosongkan. Tanggal ceknya, nah ini harus kita isi 15 Januari 2024. Yang harus kita lengkapi datanya. Kemudian klik di sini hitung nilai pembayaran. Dia totalnya adalah 10.656.000. Ya, kalau sudah kita simpan. Nah, biasanya dia muncul di sini untuk yang sudah dibayar. Kita coba lihat untuk jurnal transaksinya. Hutang usahanya berkurang, Bank Mandirinya berkurang 10.656.000. Baik, ini kita close. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya, yaitu penerimaan tagihan. Nah, tadi dari PT Hodinki kita baru menerima barangnya saja, belum menerima faktur tagihan. Pada tanggal 19 Januari, PT Hodinki mengirimkan tagihan kepada kita. Nomor invoice-nya adalah Hodin 015. Barang dikirim menggunakan jasa vendor ya. Namanya adalah JJE Express, seperti ini jasa angkut ya, beban angkut pembelian. Namun hingga barang diterima, tagihan atas biaya angkut tersebut belum diketahui. Nah, ternyata si vendor vendor jasa angkutnya ini dia belum ngirim tagihan juga, ya, belum ngirim tagihan. Sudah dikirimkan, sudah diterima jasanya, namun belum kita bayar karena dia belum mengirimkan tagihannya. Untuk itu perusahaan buat asumsi biaya angkutnya adalah 300.000. Nah, ini adalah biaya asumsinya ya. Jadi perkiraan 300.000 ini dia dimasukkan ke dalam beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian ini katanya menambah harga pokok pembelian. Jadi ada dua metode ya beban angkut pembelian ini. Ada beban angkut yang diakui di akun beban angkutnya saja. Ada beban angkut yang dia diakui ke dalam harga pokoknya. Jadi harga pokoknya itu sudah ditambahkan beban angkutnya. Ini sebetulnya perbedaan metode saja. Jadi ini boleh-boleh saja menggunakan ini. Tapi pada akhir-akhirnya nanti ketika pembuatan laporan keuangan, beban angkut ini memang akan mengurangi dari penjualan, tetap akan masuk ke dalam harga pokok pembeli. Nah, ini kita akan buat dulu. Yang pertama adalah vendor jasa angkutnya JJE Express, karena ini belum ada. Ya, kita masuk ke pemasok, ya, pembelian, kemudian pemasok, kemudian masukkan di sini adalah JJE Express. Ini perusahaan saja. Kemudian yang harus diisi, yang pasti harus diisi yang asterik ya teman-teman. Ini sudah betul pemasok.
Ini tidak ada yang asterisk, bisa kita kosongkan. Oke, kalau sudah kita simpan. Kemudian kita input yang pertama adalah untuk beban untuk faktur dari PT Hodinki dulu ya. Oke, kita masuk ke pembelian, kemudian faktur pembelian. Ya, kemudian kita pilih PT Hodinki. Ininya sama seperti tadi, kita masukkan ke IDR. Kemudian tanggalnya adalah 9 Januari. Kemudian kita ambil dari penerimaan. Ini sudah betul ya, 10 pieces di kita SQLite. Kemudian ini kita lihat data lainnya. Nomor fakturnya kita masukkan Hodin strip 15. Kemudian setelah itu kita masukkan untuk beban jasa angkutnya. Nah, beban jasa angkut itu tanggal pengirimannya sudah betul. Beban jasa angkut itu ada di sini. Kita cari kode akunnya ya. Beban angkut pembelian, beban angkut pembelian. Kemudian alokasikan ke barang, iya. Jadi kalau kita pilih ini berarti kita masukkan beban angkut ini sebagai alokasi ke harga pokoknya. Jadi akan itu sebagai penambah harga pokok pembelian. Kemudian tagih ke pemasoknya kita masukkan yang tadi JJE Express. Jumlahnya ini asumsinya tadi 300 ya. Masih perkiraan 300.000 rupiah. Kita lanjutkan. Jadi sudah masuk beban angkutnya 300.000. Kemudian oke ya, sudah kita isi semuanya. Kemudian kita simpan. Ya, kita coba lihat hasilnya di sini. PT Hodinki ya, belum lunas, di sini memang belum dibayar. PT Hodinki dan PT Ogran. Ya, kita close. Nah, selanjutnya teman-teman di sini kita nanti akan ada satu invoice ya dari PT JJE Express yang harus kita input karena di sini belum ada invoice-nya. Baik, kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya, penyesuaian biaya kirim. Nah, kita tadi dijelaskan bahwa JJE Express dia belum mengirim tagihannya, padahal dia sudah melaksanakan kewajibannya itu mengirimkan barang kepada kita. Nah, di sini tanggal 10 Januari JJE Express mengirimkan tagihan kepada kita dengan nomor faktur JJE 007 sebesar 275.000. Nah, ini lebih kecil daripada asumsi kita yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Oke, kita masukkan sama seperti tadi ke pembelian, kemudian faktur pembelian. Kemudian ini kita masukkan JJE Express. Tanggalnya 10 Januari. Kemudian kita ambil dari biaya pembelian. Ya, kemudian search, yang ini yang Hodin 015, 300.000, lanjutkan. Nah, dia munculnya di bawah di sini ya teman-teman. Di biaya angkut 300.000. Ya, kita sesuaikan harganya menjadi 275.000. Kita lanjutkan. Oke, ini saja yang perlu diisi ya. Biaya angkutnya dari 7275, kemudian kita simpan. Oke, nomor fakturnya tadi belum diisi ya. Nah, kalau dia merah seperti ini teman-teman, tadi muncul merah ya, error seperti ini. Berarti dia ada isian yang belum di input ya. Di sini yang belum kita input adalah nomor fakturnya. Nomor fakturnya adalah JJE 007. Ini sebagai pelajaran, kalau nanti teman-teman merah di sini langsung diedit saja, berarti itu ada beberapa informasi yang belum dilengkapi. Ya, terutama yang informasi yang asterisk ya. Asterisk itu yang harus dilengkapi. Baik, kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya, uang muka pembelian. Nah, ini siklus yang berbeda lagi ya. Ini ada pembelian kepada PT Mata Aratanga. Jadi kita akan beli barang kepada PT Mata Aratanga, tapi kita memberikan dulu DP ya, down payment atau uang muka sebesar 2.500.000 termasuk pajak dengan nomor faktur DP 1001. Pembayaran uang muka ini dilakukan dengan transfer menggunakan Bank Mandiri IDR. Oke, untuk uang muka kita masuk ke pembelian, kemudian masuk ke uang muka pembelian, kemudian kita masukkan di sini vendornya Mata Aratanga ya.
tanggal 12 Januari, kemudian nomor PO-nya ini tidak ada. Nah, nomor fakturnya kita masukkan DP 1001 DP 1 _1001. Kemudian kita masukkan jumlahnya. Uang mukanya itu 2.500.000. Ini kena pajak ya, karena dia termasuk pajak berarti kena pajak, PPN-nya 11%. Jadi kalau nanti sudah pesan barang, maka dia otomatis PPN-nya sudah dikurangi ya. Sudah dikurangi 11% karena ini uang mukanya dia sudah termasuk pajak. Oke, nomor fakturnya sudah kita isi ya. Yang asteriknya sudah kita isi, uang mukanya sudah. Kemudian kita simpan. Nah, ini baru pembuatan uang mukanya ya teman-teman. Jadi di dalam akurat itu dia ada dua tahapan. Satu, dia pembuatan uang mukanya. Dua, transfernya, pembayarannya. Jadi kalau seperti ini kita belum bayar uang mukanya. Kita baru membuat settlement untuk uang mukanya, tapi belum pembayaran. Ya, caranya pembayarannya adalah masuk ke proses, kemudian pembayaran. Untuk apa ada dua tahap ini? Biasanya dua tahap ini kita untuk penagihan kepada customer. Contoh misalkan PT Mata Aratangga mau ngirim DP, maka kita buatkan dulu tadi uang mukanya. Kemudian kita buat performanya, buat invoice-nya, kirimkan ke PT Mata Aratangga. Mata Aratangga dia akan transfer ke kita sebesar 2.500.000. Nah, baru kita buat pembayaran pembelian ini. Oke, kita masukkan di sini banknya adalah Bank Mandiri IDR. Kemudian nilai pembayarannya 2.500.000 sudah sesuai. Tanggal bayarnya adalah tanggal 12 Januari 2024. Kemudian kita simpan. Kita coba lihat info lainnya. Metode pembayarannya transfer. Kita ubah. Oke, kita simpan. Nah, dia muncul di sini ya. Untuk Bank Mandiri, PT Mata Aratangga, kita lihat transaksinya, jurnalnya. Utang 2.500.000, Bank Mandiri bertambah 2 juta, berkurang 2.500.000 ya. Utangnya di sini berkurang ya teman-teman. Padahal sebenarnya belum ada utang ya, tapi di sini diasumsikan utangnya berkurang. Nanti ini akan disettle langsung dengan pembayarannya nanti. Dengan invoice ini. Nah, di sini transaksi selanjutnya pesanan pembelian. Setelah kita mengirimkan DP, baru PT Mata Aratangga kita akan membeli ke PT Mata Aratangga. Berikut adalah produk-produknya yang akan kita beli, dan ini kuantitasnya, kemudian ini harganya. Ya, ini adalah PO-nya, purchase order-nya. Kita buat PO-nya di pesanan pembelian. Sama seperti tadi ya, teman-teman. Pemasoknya kita masukkan PT Mata Aratangga. Kemudian tanggal PO-nya 17 Januari. Kemudian ini kita ambil, maaf ini belum ya, belum ada ya. Berarti kita input satu-satu. Yang pertama Rolex. Kuantitasnya 20, satuannya 165. Gudangnya di sini belum disampaikan di gudang mana, nanti kita kosongkan dulu. Kemudian Quicksilver 515. Ini 20, barangnya 225. Kemudian Berry Benka kuantitasnya 10, 125. Kemudian kita lengkapi untuk ininya, info lainnya. Nah, karena ini merah harus ini asterik harus kita isi. Tanggal pengirimannya tidak disampaikan. Kemudian ini tidak ada akun, tidak ada biaya lainnya karena ini masih PO. Berarti kita simpan. Oke, kemudian selanjutnya kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya.
Kemudian di sini di transaksi selanjutnya ada penerimaan barang dan tagihan dari PT Mata Aratangga. Nah, tadi sudah kita pesan kepada PT Mata Aratangga pada tanggal 20 Januari dia sudah kirim barang sekaligus tagihannya. Nomor invoice-nya adalah faktur Jan 225. Barangnya dimasukkan ke gudang depan semuanya. Oke, kita masukkan berarti ini masuk ke pembelian, kemudian faktur ya, karena dia langsung muncul tagihan. Kemudian kita masukkan di sini pemasoknya adalah Mata Aratangga tanggal 20 Januari. Kemudian kita ambil dari pesanan, ambil nomor PO-nya. Ini sudah betul semua. Lanjutkan. Nah, gudangnya kita rubah. Semuanya adalah ke gudang depan ya. Kita rubah semuanya ke gudang depan ya, agar sekaligus semua. Berarti kita langsung rubah ke gudang depan semuanya menggunakan menu ini. Kemudian nomor fakturnya faktur Jan 225. Nah, setelah ini kita masukkan tanggal pengirimannya sama ya, 20/1/2024. Kemudian ini tidak ada yang perlu diisi. Nah, ini adalah faktur pembelian, sudah kita isi semuanya. Kita coba simpan. Ya, ini fakturnya di sini PT Mata Aratangga. Oh ya, terlewat teman-teman ya. Nah, saya terlewat. Nah, di dalam ini atas tagihan ini perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai faktur. Berarti di sini kita harus masukkan depositnya. Ya, deposit yang tadi 2.500.000 kita masukkan di sini, yaitu di bagian nah, di sini di bagian uang muka yang kita search, kemudian kita pilih. Sini ada uang muka sebesar 2.500.000 yang sudah sesuai, kita lanjutkan. Nah, maka di sini dia akan masuk uang mukanya 2.500.000 ya. Maka tagihannya dia nanti akan berkurang. Ya, tadi saya terlewat itu satu, kita simpan. Nah, kita coba lihat hasilnya setelah uang mukanya diakumulasikan. Jadi dia total tagihan sebelumnya itu sebelum ada uang muka tadi lebih besar dari ini ya. Nah, sekarang sudah diakumulasikan uang mukanya. Kita coba lihat rincian jurnalnya. Nah, di sini persediaan barang bertambah, PPN masukan sekian bertambah, utangnya bertambah 7 juta sekian. Nah, di sini persediaan barangnya masuknya 9 sekian, tapi yang utang yang dibayarnya hanya 7545 karena tadi sudah ada akumulasi dari uang mukanya ya sebesar 2.500.000 dikurangi PPN. Maka di sini uang muka pembeliannya hanya 2252 karena ada tadi PPN masukannya sudah diakui di awal ketika DP-nya diakui. Ini sudah betul, kita lanjutkan. Kemudian retur pembelian. Nah, dari tadi PT Mata Aratangga, pembelian PT Mata Aratangga ada ternyata satu jam Rolex yang dia rusak. Ya, kita harus retur ini. Ya. Tidak bisa dijual ke barang dia dikeluarkan dari gudang depan. Oke, kita buat pembelian, kemudian retur pembelian, kemudian kita cari pemasoknya Mata Aratangga. Kemudian ini adalah tanggal 21 Januari. Kemudian retur dari faktur ya teman-teman, dari faktur. Kemudian nomor fakturnya ini, faktur Jan 225. Kemudian kita ambil, dia akan muncul semua barang yang diterima ya, yang dipesan. Maka ini harus hati-hati, yang kita retur hanya satu jam Rolex Skeleton. Kita pilih Rolexnya saja, lanjutkan, kemudian kita sesuaikan kuantitasnya. Nah, ini kuantitasnya 20, kita rubah jadi 1, dan gudangnya gudang depan. Nah, seperti itu, 1 jam Rolex Skeleton, PT Mata Aratangga, faktur Januari 2025. Oke, ini kita lihat ada yang perlu diisi lagi, tidak ada. Sudah, kemudian kita simpan.
Oke, kita coba lihat hasil transaksinya. Nah, ini hutangnya berkurang, PPN masukannya berkurang, beban pokok penjualannya juga berkurang, persediaannya berkurang 50.000 ini dari pajaknya. Oke, kemudian kita close, kemudian kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya. Pembelian tunai dari pemasok umum. Nah, di sini teman-teman di perusahaan kadang-kadang dalam kondisi tertentu kita melakukan pembelian tunai kepada pemasok. Artinya tunai itu kita tidak kredit ya, kita tidak ada termin pembayaran langsung pada saat itu juga. Misalkan kita pesan hari ini, datang hari ini, kita bayar juga hari ini. Nah, di sini perusahaan membeli barang baru Casio N95, kuantitasnya 20, harganya 200.000, nomor fakturnya sekian. Nah, jam ini dibeli dari pemasok umum, kemudian ini tidak ada, ini barang baru ya, jadi belum ada datanya, maka kita harus input data barang. Oke, karena barangnya belum ada, kita input dulu data barangnya, masuk ke persediaan, kemudian barang dan jasa. Nah, kemudian kita isikan namanya di sini adalah Casio N95. Kemudian kategori barangnya adalah jam tangan digital. Kemudian nama jenisnya adalah persediaan, sudah betul. Kemudian satuannya pieces. Kemudian default dari harga jual satuannya 275. Oke, kita masuk ke penjualan. Default harganya adalah 275 per pieces. Dia tidak ada diskon ya. Pajaknya 11%. Ini kita masukkan agar otomatis nanti di sini pajaknya pajak pertambahan nilai 11%. Kemudian ini bukan persentase pajak ya teman-teman, ini adalah dasar pengenaan PPN 11%. Adapun yang 11%-nya sudah include di dalam PPN ini. Dia sudah PPN ini sudah 11%. Kemudian barang dimasukkan ke gudang depan. Oke, ini nanti. Ini sudah kita isi semua, isi sudah 275. Kemudian kita simpan. Oke, kita close. Kemudian kita masukkan untuk faktur dan pembayarannya. Nah, bedanya pembelian tunai dengan pembelian kredit tadi. Kalau pembelian kredit kita buatkan faktur, sudah selesai sampai di situ. Nah, kalau pembelian tunai adalah caranya kita buat faktur, langsung kita proses pembayaran. Ya, berarti kita buat faktur sama di sini pembelian, kemudian faktur pembelian, kemudian kita masukkan di sini adalah PT pemasok umum ya, pemasok umum tanggal 22 Januari. Nah, ini kita masukkan nama barangnya adalah Casio N95. Jumlahnya 20, harganya 200.000. Gudangnya dimasukkan di gudang depan. Oke, sudah. Kemudian nomor fakturnya kita isikan FN421 010124. Kemudian pengirimannya tanggal sama ya, 22 Januari juga. Kemudian pengirimannya tidak disebutkan menggunakan apa. Oke, di sini sudah kita input semuanya. Nama barangnya sudah, totalnya 4.440.000, PPN-nya 440.000. Di sini tidak ada diskon ya. Oke, nah di sini karena fakturnya sudah kita buat, kita langsung proses ke pembayaran. Karena ini tunai. Langsung proses ke pembayaran. Ininya banknya adalah Bank Mandiri IDR. Nilai pembayarannya sama dengan fakturnya. Metode bayarnya di sini adalah transfer. Kalau sudah, tanggal bayarnya kita rubah jadi tanggal 22 Januari juga. Oke, kalau sudah kita simpan. Kita coba lihat hasilnya pembayarannya.
Nah, ini sudah utangnya berkurang, bank mandirinya berkurang 4.440.000. Baik, kita close, kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya. Pembayaran utang. Nah, perusahaan melunasi utang kepada PT Mata Aratanga untuk nomor faktur IJ MAR 6473. Pembayaran dilakukan dengan cek Bank Mandiri IDR dengan nomor cek GR07 dan tanggal jatuh tempo 31 Januari 2024. Untuk pelunasan yang dilakukan hanya sebagian, yaitu 3 juta. Oke, ini ada pelunasan pada PT Mata Aratanga, ini berarti masuk ke pembelian, kemudian pembayaran pembelian, sama seperti tadi kita masukkan ini PT Mata Aratanga, banknya tanggal bayarnya adalah 23 Januari, kemudian banknya menggunakan Bank Mandiri IDR, metode bayarnya menggunakan cek giro, nomor ceknya GR0073. Kemudian tanggal ceknya adalah 31 Januari 2024. 31 Januari 2024 ini sudah kita isi semua. Kemudian ini kita ambil yang kode ini ya, yang IJ MAR 6473. Hati-hati jangan tertukar. 5.900.000 sudah kita bayar menggunakan giro. Jatuh temponya 31 Januari 2024, tanggal bayarnya 23 Januari 2024. Oke, kita simpan. Baik, kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya. Oh maaf, tadi ada sebagian yang dibayarnya hanya 3 juta. Berarti kita rubah lagi. Tadi mohon maaf terlewat pembayarannya tadi tidak semuanya ya. Nah, ini yang dibayar hanya 3 juta saja. Lanjutkan. Nah, total fakturnya 5.900.000, total bayarnya hanya 3 juta. Ini cek gironya sudah sama. Oke, kita simpan. Oke, pembayarannya tadi belum kita edit ini ya. Pastikan ini sudah sesuai 3 juta, kemudian kita simpan. Ya, sudah sesuai 3 juta, kita close. Kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya. Nah, tanggal 23 Januari 2024, perusahaan melakukan pembelian kepada PT Jam Makmur, di mana pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasi terlebih dahulu, kemudian barang dikirim setelah. Nah, kita harus buat dulu pemasok baru ya, namanya PT Jam Makmur. Kemudian perusahaan transfer ke Bank Mandiri IDR, barangnya diterima 25 Januari 2024, nomor fakturnya sekian. Nah, jadi teman-teman, di dalam kasus ini perusahaan dia beli barang, tapi beli barangnya itu barangnya belum datang, kita bayar di muka gitu ya. Sama seperti kita beli di e-commerce. Beli di e-commerce misalkan di Shopee atau di Tokopedia dan lain sebagainya, kita pesan, bayar dulu, barangnya baru datang kemudian hari. Nah, ini juga sama. Kita beli barangnya sampai dulu fakturnya muncul, kita bayar, tapi barangnya akan muncul di kemudian hari. Ya, kita akan terima di kemudian hari. Nah, yang seperti ini dinamakan di dalam akurat itu adalah faktur diterima di muka. Faktur mendahului penerimaan barang. Baik, ada beberapa perbedaan transaksi ini dengan sebelumnya. Nah, di sini kita coba lihat. Yang pertama harus kita lakukan, kita pastikan bahwa di dalam preferensinya, di dalam pengaturannya ini sudah diaktifkan fiturnya di bagian pembelian. Nah, tagihan di muka mendahului terima barang. Ini kita aktifkan dulu. Kalau ini tidak diaktifkan, maka tidak bisa dilakukan transaksi yang tadi. Ya, ini kita aktifkan dulu, kemudian kita simpan. Kemudian baru kita buat pemasok baru ya, namanya PT Jaya Makmur. Kemudian tidak ada info lainnya, kita simpan saja. Nah, itu vendornya sudah kita buat. Nah, di sini kita akan buat fakturnya terlebih dahulu, kemudian pembayarannya. Jadi buat faktur, buat pembayaran, setelah itu nanti kita terima barangnya di kemudian hari, di tanggal 25 Januari. Nah, di sini ada diskon 5% untuk yang Digitech SPL-nya. Oke, kita berarti masuk ke pembelian, faktur pembelian.
Nah, sebelum kita input data-data ya teman-teman, pastikan di sini di bagian tagihan di muka ya, di bagian info lainnya, tagihan di mukanya di checklist dulu. Jadi sebelum ngapa-ngapain teman-teman, ininya di checklist dulu agar nanti transaksinya berhasil. Karena kalau ini tidak di checklist, maka dia akan dianggap sebagai pembuatan faktur biasa yang dia dibayar dan langsung diterima barang. Kalau ininya tidak di checklist, maka kita tidak bisa mengkontrol apakah barangnya sudah diterima atau belum. Ya, berarti kita masukkan di sini. Nah, kita baru masuk isi nama vendornya, PT Jaya Makmur tadi. Tanggal fakturnya adalah 23 Januari. Kemudian kita masukkan barangnya, Digitech S Wallet. Kuantitasnya adalah 50. Harganya 390. Diskonnya 5%. Nah, di sini diskon, kita isi diskonnya. Nah, diskon itu ada dua macam ya teman-teman ya. Bisa diskon dia persentase atau diskon dalam rupiah. Nah, kalau ini dia diskonnya dalam bentuk persentase 5%. Kita lanjutkan. Jadi diskonnya 975, dia otomatis membuatkan dalam bentuk rupiah ya. Meskipun kita input tadi diskonnya dalam bentuk persen, tapi dia sudah include di sini 975 perhitungan. Kemudian yang kedua adalah Digitech Touchscreen. Ya, 25.145. Kalau ini dia tidak ada diskonnya ya. Jadi bisnisnya kuantitasnya 25, harganya 145.000. Gitu. Kemudian ini sudah kita isi. Nomor fakturnya adalah Makmur _ 2021-775. Ini nomor fakturnya sudah kita isi. Oke, kemudian ini tidak ada info lainnya. Ini sudah tanggal pengiriman tanggal 25 Januari. Kemudian di sini gudangnya belum ya, karena belum diterima barangnya. Nah, faktur ini langsung kita proses ke pembayaran. Ya, jadi fakturnya diterima, dibayar dulu, baru barangnya diterima ke kemudian hari. Banknya menggunakan Bank Mandiri IDR. Metode bayarnya adalah transfer. Tanggal bayarnya sama 23 Januari. Kemudian kita klik hitung nilai pembayarannya. Ya, 24586. Oke, kalau sudah kita simpan. Kita lihat hasil pembayarannya. Ya, utang usahanya berkurang, Bank Mandirinya berkurang 24586. Nah, ini sudah selesai. Kita input untuk transaksi pembelian di muka. Jadi kita buat faktur, kemudian kita bayar. Kemudian tadi kita belajar memasukkan diskon, ada dua cara. Kemudian di sini tadi kita sudah membuat pemasok baru ya. Oke, kita lanjutkan tanggal 25 Januari. Ini lanjutannya. Perusahaan menerima barang atas pembelian tanggal 23 Januari, pengiriman menggunakan mobil box, barang dimasukkan di gudang depan, nomor surat tanda terimanya adalah 1038. Oke, berarti kita masuk ke pembelian, kemudian penerimaan barang, kemudian ini kita isi PT Jaya Makmur, tanggal 25, nomor surat terimanya 1038. Nah, ini kita ambil dari tagihan di muka. Nah, teman-teman, kalau tadi salah di bagian di step sebelumnya salah, maka di sini nggak akan muncul seperti ini. Kalau dia muncul seperti ini berarti sudah betul ya, artinya barangnya memang belum diterima. Ya, kalau tadi di sini step ini tidak bisa, berarti ada yang salah tadi di step sebelumnya. Ya, tanggal kirimnya 25/01/2024, pengirimannya menggunakan mobil box.
Ya. Kemudian kita simpan. Ya, kita coba lihat jurnalnya. Nah, dia jurnalnya adalah barang terkirim kepada barang persediaan barang. Jadi barang terkirimnya berkurang, persediaan barangnya bertambah. Jadi kalau dia baru dibayar tapi belum dikirim, maka dia masuknya ke barang terkirim. Baik, kita lanjutkan ke klaim barang rusak. Di sini katanya perusahaan melakukan klaim atas pembelian tanggal 23 Januari kepada PT Jaya Waktu Sentosa, yaitu Digitech Touchscreen sebanyak 1 pieces, dan barang dikeluarkan dari gudang depan. Klaim ini dilakukan karena ada bagian jam yang rusak. Ya maaf teman-teman, tadi terlewat ya. Yang penerimaan barang di sini, gudangnya itu tadi kita belum ubah ya, harusnya di gudang depan. Kita coba cek lagi. Jaya Waktu Sentosa. Ini ubah gudangnya ke gudang depan. Ya, kita simpan. Nah, teman yang ini yang klaim barang rusak ini apa bedanya dengan retur? Nah, kalau retur tadi kita beli barangnya ada yang rusak, kemudian kita kirimkan lagi ke supplier. Maka biasanya retur itu dia akan mengurangi jumlah utang kita kepada supplier. Jadi langsung dikurangi utangnya. Kalau klaim barang rusak ini dia tidak akan mengurangi nilai utangnya. Karena klaim barang rusak ini biasanya terjadi untuk barang-barang yang dia ada garansinya. Contoh misalkan kita beli HP, ya, kemudian kita beli, terima, ternyata ada yang cacat ininya itu, kan biasa kita kembalikan lagi ke tokonya. Nah itu dinamakan dengan klaim barang rusak. Jadi si toko dia akan ngirim lagi ke suppliernya untuk diklaim barangnya. Nah kalau klaim biasanya tidak dikurangi utangnya, tapi akan diganti dengan yang baru. Itu bedanya. Kalau retur barangnya dikembalikan, dikurangi utangnya. Kalau klaim barangnya dikembalikan, nanti akan dikirim lagi ke kita barang yang sama. Ya, jadi digantinya bukan dalam bentuk pengurangan utang, tapi digantinya adalah dengan bentuk barang yang baru yang sesuai dengan barang yang diklaim tersebut. Nah ini biasanya terjadi untuk barang-barang yang dia ada garansi. Oke, caranya di sini tadi kita harus setting dulu ya, masuk ke pengaturan, referensi. Kemudian di bagian fitur pembelian, di sini klaim pemasoknya diaktifkan dulu, lalu kita simpan. Nah, kemudian kita akan lakukan klaim. Jadi klaim ini 2 tahap ya. Tahap yang pertama kita kirim barangnya ke supplier. Tahap yang kedua kita terima barangnya hasil dari klaim tersebut. Nah, kita masuk ke bagian pembelian, kemudian klaim pemasok. Nah, di sini ada kirim barang, ada terima barang. Kalau klaim itu kirim barang dulu, baru kita terima. Kita kirim barang dulu, pemasoknya tadi PT Jaya Makmur. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 25. Kemudian kita pilih di sini ya. Kita langsung pilih barangnya, ini adalah Digitech Touchscreen sebanyak 1, diambil dari gudang depan. Ya. Digitech Touchscreen kuantitas 1 dari gudang depan. Kita lanjutkan. Informasi lainnya tidak ada. Ini sudah kita input semua. Oke, kita simpan. Kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya, klaim barang rusak. Nah, tadi sudah kita kirim barangnya, tanggal 27 Januari barangnya itu dikembalikan ke kita ya, dengan yang baru. Maka barang tersebut diterima, dimasukkan di gudang depan. Maka kita buat penerimaannya di sini. Kalau tadi kirim barang, sekarang terima barang. Nah, kita search di sini, pilih yang PT Jaya Makmur, Digitech Touchscreen 1, lanjutkan. Tanggalnya 27 Januari 2024. Jadi sini sudah masuk barangnya, kemudian kita simpan. Nah, di sini artinya teman-teman, kalau kita sudah lakukan itu berarti ya, kita sudah diterima. Nah, ini sudah diterima seluruhnya. Ya, artinya dia klaimnya sudah berhasil. Baik, kita lanjutkan ke transaksi pembayaran utang kelebihan. Nah, ini kita perusahaan menulani utang kepada PT Uran untuk faktur sekian.
sebesar 7 juta. Dengan kelebihan pembayaran akan dialokasikan untuk pelunasan piutang pada berikutnya. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Mandiri. Nah, teman-teman di sini jadi kita perusahaan bayar utang kepada PT Ukuran, tapi ternyata nilai pembayarannya itu melebihi dari nilai utangnya. Misalkan utangnya sekian, 6 juta misalkan, kita bayar 7 juta. Nah, yang 1 jutanya katanya ini akan diakumulasikan untuk pembayaran utang atau piutang periode selanjutnya. Nah, di sini lalu kelebihan tadi kita apakan? Biasanya kita perusahaan akan mengakuinya sebagai aset lancar lainnya, ya, kelebihan pembayaran. Berarti kita buat dulu akun baru namanya aset lancar lainnya. Di sini kita sekalian agar teman-teman bisa belajar bagaimana cara membuat akun di dalam Akuret Online. Ya, jadi kita buat akun baru dulu, kemudian kita nanti pembayaran faktur. Nah, sisanya nanti yang 6 juta, sisanya nanti yang kelebihan dari 7 juta ini kita akan masukkan ke dalam akun yang baru tadi, yang baru dibuat tersebut. Oke, kita buat dulu akun barunya. Masuk ke menu buku besar, kemudian akun perkiraan. Nah, tipe akunnya adalah aset lancar lainnya. Kemudian kode perkiraannya 1109. Namanya adalah kelebihan pembayaran. Ini tidak perlu kita simpan langsung. Nah, sekarang kita buat pembayaran fakturnya. Masuk ke pembelian, pembayaran pembelian. Kemudian ini kita masukkan PT Ukuran. Pembayarannya menggunakan Bank Mandiri IDR. Metodenya adalah transfer. Tanggal pembayarannya adalah 27 Januari 2024. Kemudian kita masukkan, kita ambil nomor fakturnya adalah invoice 0873. Ya, yang 0873 kita lanjutkan. Nah, di sini fakturnya terutangnya adalah 5.752.000, tapi kita bayar sebesar 7 juta. Ya, berarti ada selisih di sini. Kita coba hitung selisihnya. Di sini berarti 7 juta. Kelebihan pembayarannya kita hitung dikurangi 5752. Berarti selisihnya adalah 1.248.000. Nah, teman-teman, cara untuk mengakui kelebihan pembayarannya sebesar 1.248.000 ini kita akui dia sebagai diskon di dalam pembayarannya. Nah, kalau diskon kan dia harusnya positif, ya, positif. Nah, ini karena kelebihan pembayaran di dalam Akuret jadi sudah disediakan informasi diskon, tapi kita bisa menggunakan informasi diskon ini untuk pengalokasian kelebihan pembayaran. Ya, caranya kita masukkan di sini akunnya yang tadi kelebihan pembayarannya. Nah, tapi di sini kita buat minus 1248 sekian. Ya, 1.248.000. Nah, ini kita tambahkan kelebihan pembayaran 1248. Ini diskon, tapi diskonnya minus, berarti dia menambahkan kelebihan pembayaran. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini totalnya pembayarannya 7 juta. Kita cek di sini ya. Dia sudah pembayarannya 7 juta. Ini adalah cara untuk mengalokasikan kelebihan pembayaran. Jadi kita menggunakan menu diskon di sini. Ya, diskonnya dia sebetulnya bukan diskon ini ya, tapi lebih kepada menggunakan fitur diskon untuk bisa mengalokasikan yang kelebihan pembayaran tadi ke akun kelebihan pembayaran. Jadi diskonnya di sini menambahkan kelebihan pembayaran. Ini sudah sesuai. Tanggal 27 Januari 2024 kita simpan. Oke, kita coba lihat transaksi jurnalnya. Ini kepada PT Ukuran. Nah, hutangnya berkurang, kelebihan pembayarannya bertambah, ya, sudah betul. Bank Mandirinya berkurang 7 juta. Oke, berarti sudah betul. Kita lanjutkan ke transaksi pembelian tunai. Ini ada pembelian tunai kepada pemasok umum dengan informasi sebagai berikut. Pembelian ini menggunakan transfer Bank Mandiri, dimasukkan barangnya ke gudang depan, nomor fakturnya 12758. Jadi kita masuk ke pembelian, sama seperti tadi. Kalau pembelian tunai kita buat faktur,
langsung melakukan pembayaran. Ya. Buat faktur dulu. Ini ke pemasok umum. IDR tanggal 28. Kemudian kita pilih di sini barangnya Rolex Skeleton. Jumlahnya adalah 120. Kemudian harganya 165. Tidak ada diskon. Barangnya diterima di gudang depan, sudah betul. Kita lanjutkan. 20 165, totalnya 3.300.000 di gudang depan. Nomor fakturnya 12758. Tanggal di pengirimannya sama, tanggal 28/1/2024. Nah, ini sudah. Kemudian kita proses langsung ke pembayaran. Banknya kita menggunakan Bank Mandiri IDR. Nilai pembayarannya sesuaikan. Metode bayarnya transfer bank, sudah betul. Tanggalnya 28 Januari. Oke, kemudian kita simpan. Kita coba lihat transaksi pembayarannya. Ya, sudah betul ya. Hutangnya berkurang, kemudian banknya berkurang. Kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya. Oke, sudah selesai ternyata sampai dengan transaksi pembelian tunai. Sekian mungkin teman-teman untuk transaksi pembelian. Selamat mengerjakan praktikumnya, selamat mencoba modul pembelian, mudah-mudahan berhasil. Kita ketemu di video selanjutnya, yaitu video untuk modul penjualan. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.